Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Sadjawijaya, NIM 1924029, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang fungsi manajemen, terutama dalam lingkup controlling atau pengawasan. Pertama, kiranya kita akan membahas pengertian dari manajemen itu sendiri atau konsep dasar apa sih manajemen itu. Nah, manajemen adalah serangkaian aktivitas atau pengelolaan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi oleh sumber daya manusia yang di dalamnya itu tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen juga merupakan inti dari pelaksanaan segala kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Dengan adanya manajemen yang baik, tentu saja akan mencapai tujuan organisasi secara maksimal, dan sebaliknya, tanpa manajemen yang baik, tujuan organisasi itu akan sangat sulit untuk dicapai. Nah, manajemen itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang biasanya kita sebut dengan manajer. Di masing-masing organisasi mungkin penyebutan tentang kepemimpinan manajemen itu berbeda-beda. Kalau di sekolah, pada lingkup sekolah, sebutan untuk manajer yaitu atau sebutan untuk kepemimpinan yaitu kepala sekolah. Karena kita berada dalam ruang lingkup manajemen pendidikan, maka kita juga harus membahas tentang mengenai konsep dasar manajemen pendidikan itu sendiri. Hakikat dari manajemen pendidikan itu tidak terlepas dari mutu pendidikan itu sendiri. Hakikat manajemen pendidikan ini menyangkut bagaimana kepala sekolah selaku manajer atau pemimpin di sekolah dalam mengelola seluruh kegiatan pendidikan di sekolah untuk mengembangkan keseluruhan dari sistem yang secara integral dalam pendidikan akhirnya akan bermuara pada meningkatnya mutu pendidikan di suatu sekolah tersebut. Jadi, kesimpulan dari manajemen pendidikan adalah kegiatan pengembangan pendidikan secara sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya yaitu apa saja fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut para ahli itu berbeda-beda. Yang saya ambil fungsi manajemen menurut George Terry. Fungsi manajemen menurut George Terry itu ada 4. Pertama, perencanaan atau planning. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Ketiga, pelaksanaan, actuating. Dan yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan membahas hanya kepada pokok dari pengawasan atau controlling, yang dimana tanpa adanya controlling yaitu penetapan kita bisa mengukur kinerja dan membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu dari segala macam langkah yang di awal tadi, kita bisa mengambil keputusan atau tindakan secara korektif saat kita menemukan suatu penyelewengan yang terjadi. Yang dimaksud dengan pengawasan atau controlling dalam manajemen yaitu suatu proses ketika pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan bersama-sama. Dalam controlling atau pengawasan, tentunya berpedoman pada pertama yaitu rencana atau planning yang telah diputuskan. Kedua, pada perintah atau order terhadap pelaksanaan pekerjaan atau performance. Ketiga, itu adalah tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya bersama. Adapun controlling dalam perspektif Islam, bila dihubungkan dengan pendidikan Islam, maka dapat dipahami bahwa semua perbuatan kita itu diawasi dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu melihat dan memperhatikannya. Bahkan gerak-gerik
dan niat hati manusia pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai ini dapat dilihat dalam surat Ali Imran ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamuhullah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bertitik tolak dari pengawasan atau kontrol Allah terhadap hambanya, maka manusia sebagai khalifah dan pemimpin atau manajer harus pula selalu mengawasi dan mengontrol bawahan, anggota dan anak buahnya, tak terkecuali pemimpin dalam bidang pendidikan, yakni kepala sekolah. Pada fungsi manajemen terutama controlling itu pasti ada syarat-syarat mengenai pengawasannya. Syarat-syarat controlling atau pengawasan yaitu 1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Keempat, pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. Kelima, pengawasan harus luas atau fleksibel. Dari syarat-syarat pengawasan tadi, muncul pertanyaan, apa sih pentingnya controlling atau pengawasan? Controlling pada bidang manajemen itu sangat penting, karena controlling atau pengawasan bisa menjadi perubahan lingkungan organisasi, bisa meningkatkan kompleksitas organisasi, meminimalisirkan tingginya kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Kelima, komunikasi dan menilai segala informasi dengan mengambil tindakan koreksi dengan membandingkan petunjuk dengan standar, dan juga penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan. Sekian dari saya memaparkan tentang fungsi manajemen terutama pada bagian controlling. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.